Dari hasil pertemuan kemarin, Sekjen Orari Pusat Yankee Bravo Zero Juliet Tango Romeo Pak Suryo Susilo ya mengatakan dan memastikan bahwa untuk musyawarah nasional atau Munas insya Allah akan dilakukan dengan sistem offline atau luring. Jadi kalau untuk Munas dipastikan dengan sistem offline atau tatap muka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello buddy. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol tentang eh, Munas, Musda, Muslok dengan sistem daring atau online. Nah, kenapa kok kita bicara tentang ini? Karena memang terkait dengan peraturan organisasi yang akan dikeluarkan oleh Orari Pusat ya. Dan saya kira ini bukan suatu rahasia yang patut dirahasiakan karena ini memang suatu aturan yang memang dengan situasi saat ini organisasi harus menyesuaikan. Nah, jadi seminggu yang lalu, seminggu lebih ya, itu ada pertemuan antara ketua daerah dan pengurus dengan pihak Orari Pusat untuk membahas tentang petunjuk dan pelaksanaan sistem daring. Nah, memang ini suatu yang serba salah juga ya, karena memang situasi ini eh, juga diperlukan, tapi satu sisi lain juga belum pernah dilakukan dan belum juga diatur dalam ADART. Nah, otomatis ada sedikit beberapa pendapat. Nah, kenapa kok ada beberapa pendapat? Karena otomatis sistem daring ini atau sistem online ini eh, akan terkesan akan merugikan dari pihak lain. Padahal bagaimana caranya agar sistem daring ini diatur sebaik mungkin ya. Nah ini yang kita akan obrolkan. Oke, uh, dari hasil pertemuan kemarin, Sekjen Orari Pusat Yankee Bravo Zero Juliet Tango Romeo Pak Suryo Susilo ya mengatakan dan memastikan bahwa untuk musyawarah nasional atau Munas insya Allah akan dilakukan dengan sistem offline atau luring. Jadi kalau untuk Munas dipastikan dengan sistem offline atau tatap muka ya. Jadi untuk Munas seperti itu. Karena memang sekarang ini adalah tahun Munas. Jadi insya Allah nanti November, kalau yang tahun lalu tanggal 23 November 2016 ya kalau nggak salah. Nah kurang lebih nanti November entah tanggalnya berapa ya. Nah seperti itu, November 2021 ya. Nah otomatis itu sudah dipastikan seperti itu. Karena apa? Ya karena memang namanya musyawarah nasional otomatis identik dengan pemilihan ketua umum yang baru. Di samping DPP ya, pemilihan DPP dan ketua umum yang baru. Di samping juga nanti mungkin ada revisi atau perubahan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk menyesuaikan sistem seperti ini. Nah karena adanya itu otomatis banyak hal yang berkecamuk ya kan. Ya bukan curiga tapi suatu keinginan bagaimana acara tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masing-masing dan itu saya kira wajar sekali. Nah saya kira wajar. Nah tapi ternyata pihak Orari Pusat sangat bijaksana sekali, mungkin memahami peserta yang hadir bahwa para peserta ini ingin bahwa kegiatan Munas tersebut dilakukan dengan tatap muka. Ya banyak alasan. Alasan pertama mungkin juga sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman para ketua orari daerah di seluruh Indonesia ya. Aibol Geso, terus juga ingin ketika pelaksanaan itu apalagi nanti membahas ADART juga ya otomatis terkait dengan ini meskipun ini nanti akan dituangkan dalam PO tapi saya kira lebih diperkuat dan dipertegas lagi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga saya kira itu lebih bagus ya. Nah otomatis dengan prokes dan mudah-mudahan juga situasinya nanti juga akan lebih baik.
Nah itu. Oke, jadi pada saat pertemuan tersebut, kenapa kok kita bahas? Karena beberapa teman tanya ya, dan sekali lagi saya ucapkan ini bukan hal yang perlu dirahasiakan, karena eh, salah satu lokal di Banten itu juga sudah melakukan sistem online. Nah, tapi nggak ngerti dengan dasar dari kebijaksanaan orang di daerah Banten atau gimana, saya nggak paham. Tapi yang jelas itu dari orari daerah Jawa Timur ada juga usulan seperti itu dari orari lokal, tetapi ketua orari daerah Jawa Timur menunggu dan adanya suatu dasar aturan yang membolehkan untuk melakukan itu. Karena satu hal yang harus kita pahami teman-teman, entah pihak lokal, entah pihak daerah, entah pihak pusat ya, mungkin untuk mempercepat melakukan suatu musyawarah ini semua punya keinginan sama, melakukan tepat pada waktunya. Nah, itu pasti. Nah, tetapi ada beberapa hal yang akan merasa dirugikan. Ini merasa ya, jadi bukan dirugikan, tapi merasa khawatir karena sistem daring ini untuk mengeluarkan pendapat, untuk istilahnya itu mungkin ada usulan-usulan, mereka tidak bisa seperti ketika berhadapan langsung. Nah, karena banyak hal juga memang, karena memang ada plus minusnya ya. Salah satunya mungkin mereka khawatir dengan internet connection yang sedang down atau lemah, akhirnya eh, suara atau gambar jadi lambat, atau bahkan bisa disconnected atau terputus ya. Nah, saya kira alasan-alasan itu bukan alasan yang dibuat-buat dan memang itu bisa terjadi. Nah, itu yang pihak-pihak eh, pendatang. Nah, oke, kita kembali ke pertemuan yang kapan hari dengan orari pusat ya, ada pengurus-pengurus daerah. Nah, di situ banyak pendapat. Nah, dari pengurus daerah ya, termasuk saya juga ya, karena memang ada klausul-klausul yang memang harus ditambahkan. Jadi salah satunya adalah yang menentukan tingkat lokal untuk muslok itu adalah yang menentukan luring atau daring. Nah, offline atau online itu dengan persetujuan organisasi setingkat di atasnya. Jadi yang menentukan dari lokal tapi dengan persetujuan di setingkat di atasnya. Kalau dia menentukan daring atau online tapi ternyata dari pihak daerah menganggap itu aman, harus dilakukan dengan offline ya offline. Nah, demikian juga dengan di tingkat daerah. Nah, juga meminta persetujuan dari tingkat di atasnya orari pusat. Nah, yang di orari pusat itu yang kemarin juga belum diatur. Nah, ini mungkin nanti ke depan ini meeting selanjutnya atau pertemuan selanjutnya akan diatur. Kalau orari pusat ini menentukan offline atau online-nya itu bagaimana, atau atas usulan dari orari daerah atau setengah plus satu dari orari daerah, setengah plus satu dari orari daerah berarti pengambilan suara ya. Tetapi jangan khawatir karena Pak Sekjen kemarin sudah mengatakan dan memastikan bahwa Munas ini akan dilakukan dengan sistem luring atau dengan offline atau dengan tatap muka. Nah, jadi itu sudah nggak perlu dibahas lagi. Yang jelas Munas akan dilakukan dengan tatap muka ya, seperti yang lalu-lalu. Nah, cuma mungkin sistemnya adalah prokes. Nah, karena saya yakin untuk bulan November ini meskipun nanti pandemi sudah lebih bagus situasinya, tapi prokes tetap harus berjalan. Nah, dari beberapa hal memang kalau kita bilang perlu atau tidak, ya memang perlu diatur untuk sistem daring. Kalau nggak gitu nanti mundurnya bisa berbulan-bulan bahkan bisa tahun. Nah, karena ini sudah terjadi di Jawa Timur yang awalnya hanya mundur 3 bulan, nah akhirnya jadi 6 bulan. Nah, ini bahkan hampir hampir 1 tahun ya, sekian bulan ya, tapi ini nggak nyampe lah. Tapi ini salah satu antisipasi bagaimana kita bisa melakukan muslok tepat pada waktunya. Nah, memang sosialisasi tata caranya ini yang harus disepakati. Ya, kemarin memang
saya pribadi melihat tata cara itu ya bagus ya, tapi memang perlu disempurnakan karena ada beberapa hal yang eh, beda dalam pemikiran ya. Memang harus diakui ya, untuk tingkat lokal dengan tingkat daerah dan pusat itu beda. Tingkat pusat ini anggap aja 34 daerah. Tingkat daerah Jawa Timur ini ada 33 lokal. Nah ini cukup banyak ya, tapi di daerah lain tidak sebanyak itu, mungkin ada hanya 15, 13, bahkan di bawah 10 ya, ada yang cuma 6 atau 5 bahkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk tingkat daerah dan pusat saya kira untuk sistem daring dan offline atau tatap muka nggak ada masalah, tetap bisa dilakukan. Dua-duanya pun tetap dilakukan bisa, apalagi kapasitasnya maksimal cuma 90 orang ya. Nah itu dengan tempat yang luas atau terbuka mungkin lebih mudah. Nah beda lagi dengan tingkat lokal, karena tingkat lokal ini kalau pas anggotanya cuma kurang lebih 100 sih masih mending lah. Ini rata-rata kan di atas 100. Nah kayak di Malang aja kurang lebih anggotanya 400. Kemarin saya dengar di pertemuan salah satu lokal di Jakarta itu sampai 700. Nah otomatis ini harus ada sistem-sistem perwakilan ya. Nah makanya harapan saya memang lebih fokus ke tata cara yang di muslok, tetapi tetap dibedakan ya caranya. Nah, mungkin lebih ke sistem perwakilan dan sebagainya. Ya, jadi itu tadi yang ingin saya bahas ya. Jadi saya tidak membahas lebih dalam karena memang hasil pertemuan kemarin itu masih belum final karena akan ada revisi-revisi atau perubahan-perubahan yang akan dilakukan dan akan didiskusikan lagi untuk pertemuan berikutnya. Jadi yang kemarin itu ada beberapa hal yang akan disempurnakan lagi, dikurangi atau ditambahi lagi, sehingga semua pihak memandangnya itu adalah sistem yang adil ya, sistem yang bagus sekali gitu. Jadi kita nggak berupaya, jadi dari pihak orari pusat saya kira juga sudah baik sekali mengajak diskusi. Nah meskipun di orari daerah Banten sudah mengadakan juga, nah mungkin dasarnya kebijaksanaan organisasi dengan pemikiran agar organisasi berjalan secara kesinambungan ya, sebagaimana mestinya. Tetapi memang sebaiknya kita harus mempunyai dasar dari organisasi tingkat pusat. Jadi kita tidak sepihak, tetapi mungkin itu bisa terjadi karena keinginan dari anggota. Karena tingkat lokal ini kan identiknya anggota. Nah kalau anggotanya 300 ya minimal setengah plus satu kalau untuk menentukan seperti itu. Syukur-syukur 2/3 anggota ya. Syukur-syukur semua tapi. Nah kalau semua anggota menyetujui dengan sistem daring, saya kira sih it's okay lah. Meskipun ya yang saat ini ya, tapi ya sebaiknya memang kita harus nunggu peraturan organisasi dulu karena masih belum ditentukan di ADART, dan mungkin setelah mungkin saat Munas nanti hal ini akan bisa dibahas, bahkan diberikan cara lain selain untuk pertemuan musyawarah, selain untuk musyawarah yang dilakukan seperti biasanya dengan sistem daring dan sebagainya. Oke, saya kira itu dulu aja, jadi saya nggak bahas yang lebih dalam lagi, nanti biar tidak menimbulkan salah arti, tapi next kalau ada yang saya ingat, saya akan bikin video lagi tentang ini. Oke, thank you for watching, semoga bermanfaat, sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.